Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak bunda baik semua ya hari ini dan dimurahkan rezekinya dan segala urusannya dilancarkan. Baiklah, kita hari ini akan belajar modul 3 ya. Kita hari ini akan merancang penelitian tindakan kelas. Di KB1 nanti kita akan membahas langkah-langkah perencanaan PTK. Kemudian KB2 kita akan membahas rencana dan proposal PTK. Baiklah, selanjutnya ini ada langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Pertama, tentunya di dalam merumuskan masalah kita harus ada interaksi dalam pembelajaran, kemudian ada hasil prestasi anak didik, kemudian ada disiplin belajar ya. Selanjutnya langkah-langkahnya dalam memilih masalah, pertama kita harus menentukan identifikasi masalah dulu, kemudian kita menganalisis masalah, setelah itu barulah kita merumuskan masalah. Oke, next. Kemudian kita mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah, itu sebenarnya untuk apa sih? Dan kita nanti setelah udah diidentifikasi dan analisis menemukan tentunya akar penyebab masalah ya. Kemudian cara menganalisis masalah, kita harus merenungkan kembali dan kita bertanya kepada siswa melalui angket dan wawancara. Kemudian kita menelaah berbagai dokumen yang kita kumpulkan tentunya ya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, di sini merumuskan masalah. Bagaimana sih cara merumuskan masalah? Tentu di sini kita menggunakan pertanyaan boleh, apakah, bagaimana, dan kenapa. Ya. Terus apa penyebabnya kayak gitu. Tentu di sini nanti kita akan rumuskan masalahnya. Misalnya seperti ini ya. Apakah pendekatan contextual learning dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas menggambar di kelas B, TKA, misalnya di kecamatan, misalnya Lubuk Ladung, misalnya seperti itu, atau TK yang memang kita ajarkan ya, tempat kita meneliti. Kemudian ini ada contoh lagi merumuskan masalah, bagaimana pemanfaatan media gambar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak di kelompok B atau di TKA ya. Atau yang berikutnya, apakah pemanfaatan media gambar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak di kelompok B, TK atau kelas A ya. Boleh sini salah satu saja ya, nggak usah dimasukin semua. Oke, begitu caranya nanti merumuskan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 2, maka tujuannya juga harus 2 nanti ya. Kemudian kita harus mengembangkan alternatif tindakan. Nah, caranya kita mengembangkan tindakan perbaikan. Yang pertama, kita harus menentukan kajian teori yang relevan dan ditetapkan teori yang sesuai untuk mengatasi masalah ya. Tentu yang relevan nih yang sudah pernah diteliti ya. Kemudian berdiskusi dengan pakar-pakar atau para tutor atau para orang-orang yang ahli ya di bidang ini. Kemudian kita harus mengingat pengalaman kita dalam masalah yang serupa. Lanjut, di sini tentunya kita akan membuat rencana perbaikan dan proposal PTK ya. Selanjutnya kita di sini harus ada rencana perbaikan. Nah, di dalam rencana perbaikan pembelajaran RPP dibuat menggunakan format rencana pembelajaran RPP, RPH atau SKH ya. Kemudian dalam pembuatan RPP dicantumkan tujuan perbaikannya apa, terus langkah-langkah penyusunan RPP seperti apa, membuat skenario pembelajarannya bagaimana, menyiapkan sarana dan fasilitas
pembelajaran itu bagaimana, terus cara menyusun RPP secara lengkap itu bagaimana, kemudian mensimulasikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan RPP, kemudian kita menyempurnakan RPP berdasarkan hasil simulasi ya. Kemudian kita harus menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini yang harus kita susun berdasarkan masalah dan tujuan perbaikan. Kemudian data kualitatif dapat dikumpulkan melalui bisa observasi menggunakan lembar observasi tentunya ya. Kemudian untuk mewawancara kita menggunakan panduan wawancara tentunya ya. Kemudian sumber dan alat, dokumen kelas, catatan guru, dan hasil refleksi. Kemudian RPPH atau RPP atau SKH atau RKH ya, itu banyak sekali namanya ya. Di sini kita harus ada penjabaran dari satu kegiatan mingguan ya, atau RPPM atau disebut SKM ya. Nah, SKH memuat kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individual, kelompok, atau maupun klasikal. Nah, dalam satu hari tentunya. Nah, RPPH atau SKH terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, makan, dan kegiatan akhir atau penutup ya. Nah, dan jangan lupa dicantumkan alokasinya apa, densitasnya apa, diperuntukkan untuk kelas berapa ya, tema dan subtemanya tentunya dimasukkan juga ya. Jangan lupa juga KD dan indikatornya juga ya. Nah, ini RPPH-nya dapat disusun dalam bentuk model pembelajaran kelompok bisa, minat dan sudut kegiatan bisa, area bisa, sentra juga bisa. Terserah anak-anak bunda ya mau menentukan yang mana. Kemudian format proposal PTK itu kita tentu memerlukan komponen utama, ada pendahuluan, ada masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi ya. Pendahuluan ini isinya tentang latar belakang ya. Terus sistematika proposal PTK, yang pertama kita harus menentukan judulnya apa, bidang kajiannya seperti apa, pendahuluannya seperti apa, perumusan masalah dan pemecahan masalah seperti apa, tujuan penelitiannya untuk apa, manfaatnya sepenelitian itu untuk guru, untuk sekolah, untuk siswa itu sendiri untuk apa. Kajian pustaka ini bisa diambil pengertian-pengertian yang berdasarkan judul-judul kita itu menurut teori-teori siapa aja, situ diisikan pengertian, kemudian disimpulkan kriterianya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kaitannya seperti apa ya. Kemudian rencana dan prosedur penelitian, di situ dicantumkan kapan kita akan melakukan penelitian, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian muridnya ada berapa di situ ya. Kemudian ini jadwal penelitiannya tadi ya, kemudian biaya penelitiannya itu yang digunakan itu berapa saja. Kemudian personalia penelitian, jangan lupa cantumkan juga daftar pustaka. Kemudian lampiran-lampiran itu berupa instrumen penelitian, kurikulum vitae, kemudian surat keterangan ketua limit ya, atau surat keterangan dari pihak kampus ataupun surat keterangan dari sekolah itu sendiri ya. Kemudian surat keterangan tutor ya, atau surat keterangan tutor atau surat keterangan juga dari UT ya, kepala pimpinan UT siapa kayak gitu. Nah, di sini ya. Jadi itu cara-cara pembuatan proposal PTK. Oke, demikianlah anak-anak bunda. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.